Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai Perseners, balik lagi di 1% Podcast barengan sama gue Alika. Dan otomatis hari ini kita pastinya bakal ngomongin terkait mental health. Nah, topik apa yang bakal gue bahas? Ini tuh topik yang gue yakin pastinya banyak dari kita relatable banget. Maksudnya banyak dari kita ya udah pasti ngerasain ini gitu loh. Nah, tapi gue gak akan bahas ini sendirian. Gue bakal ditemenin sama salah satu mentor 1%, yang juga salah satu orang di balik layar YouTube 1%, yaitu Kak Andin. Hai Kak Andin. Halo, hai, aku Andin, mentor 1% dan juga tim kontennya 1%. Oke, Kak Andin apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alika? Aku alhamdulillah baik. Kak Andin, boleh dong ceritain gimana kesibukannya sekarang ini? Apa ya, kalau sekarang sibukannya ya ngurus YouTube sih, dan manage anak-anak. Tapi, dan ya mentoring di weekend, gitu aja sih kayak, ya kemarin kayak nggak terlalu sibuk, tapi kesannya nggak terlalu sibuk gitu sih, kayak memberikan kesan itu. Kayak padahal di belakang layarnya cukup hektik, cuman ya orang kadang ngeliat kayak nggak terlalu sibuk kayak ya gitulah. Jadi sibuk-sibuk tidak sibuk gitu ya? Iya benar. Nah Kak Andin, kayak hari ini nih kita mau bahas salah satu kondisi yang banyak dialami sama teman-teman perseners, termasuk aku juga kali ya, atau Kak Andin pun bahkan juga nih. Benar. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin soal overthinking. Kayak yang kita tahu ya Kak, kadang tuh sesederhana overthinking tuh sesederhana mau tidur, terus kan kayak malam tuh sepi tuh. Nah, Aduh iya banget sih. jadi kayak tiba-tiba banyak banget aja gitu yang dipikirin, ini dipikirin, itu dipikirin, atau kayak kalau misalnya kita ngeliat suatu benda, suka aja bertanya-tanya kenapa itu begini, kenapa itu begitu. Iya, Kayak benar. overthinking kan kadang tuh sesederhana itu kan Kak, tapi aku tuh pengen nanya, sebenarnya ketika kita bertanya-tanya gitu, ini tuh gimana, itu tuh gimana, apa kenapa ini begini, kenapa itu begitu, apakah itu udah pasti overthinking, atau ya memang kita lagi pengen mikirin banyak hal aja, apa gimana sih yang tepatnya soal overthinking sendiri? Oke. Jadi aku pernah waktu itu dapat sesi sama psikolog, buat latihannya dikasih tahu gini, overthinking itu pada dasarnya gimana sih? Jadi psikolognya jawab, overthinking itu terjadi ketika kita mikir itu tidak ada hasilnya. Jadi gini, kan kita kadang ada mikir yang produktif gitu gak sih? Kayak kalau misalnya mungkin kita mikir, misalnya gimana cara ngerjain, misalnya gimana caranya nulis skrip gitu, kerjaanku sehari-hari gitu. Jadi saya aku mau bakal nge-breakdown jadi A, B, C, D, E. Nah itu awalnya nanti aku bilang gimana ya cara nulis ini gitu. Misalnya kayak sesimpel gimana cara nulis overthinking gitu. Berarti kan harus di-breakdown A, B, C, D, E dan cara breakdown-nya tuh gini. Nah itu kan aku proses berpikir gitu. Nah yang kalau overthinking itu sebenarnya juga mirip. Jadi kayak mikirnya kadang-kadang kenapa ya aku overthinking? Apakah karena A, karena B, karena C, karena D. Tapi underline-nya adalah kayak hal yang perlu di-highlight adalah kalau kamu lihat tadi, kalau berpikir biasa itu ada hasilnya konkret. Kayak tadi kalau aku bikin soal skrip yang itu adalah aku tahu bakal bahas dari A, B, C, D, E, terus A, B, C, D, E gitu. Jelas, runtuh gitu, ada hasilnya.
Tapi kalau overthinking, kalau kamu lihat adalah, kenapa ya aku overthinking, jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, jangan-jangan D, itu jadi kayak muter gitu, bisa muter atau nggak bisa lurus yang nggak ada arahnya gitu. Jadi hasilnya adalah, kalau misalnya berpikir biasa, itu kamu mendapatkan sebuah produk, ada hasil akhirnya. Oke. Bentuk dari pikiran kamu. Kalau overthinking itu biasanya nggak ada. Kalau ada pun hanya kecemasan gitu sih. Jadi Oh. kayak hanya akan bikin panik, hanya malah bikin restless, gak bisa tidur gitu. Mungkin yang kalau tadi kayak Alika yang mikir malam-malam Iya. gitu adalah jadi nggak bisa tidur, jadi kayak otaknya penuh aja, kayak nggak ada apa, kayak banyak hal tapi kamu nggak tahu tuh banyak halnya tuh apa. Iya. Beda kalau berpikir, mungkin ada banyak hal yang kamu pikirkan tapi kamu tahu, kayak tadi masukin ini nggak ya kalau di script, masukin ini nggak ya di script gitu. Itu kan kayak ada, ibaratnya tuh kayak ada tali-talinya, tapi kalau misalnya overthinking tuh kayak ada tali tapi kamu nggak tahu tali yang kamu ambil tuh yang kayak gimana gitu loh. Jadi bikin bingung, akhirnya jadi bikin cemas karena kamu nggak ngerti juga gitu loh. Oh, I see. Jadi kayak yang membedakan sebenarnya. Oke, kita bisa aja banyak mikir nih, mikirin ini itu. Tapi kalau kita berpikir biasa, itu tuh ada hasilnya. Sedangkan kalau si overthinking ini, ya nggak ada. Justru kita berputar-putar aja di dalam pikiran kita sendiri. Benar, benar. Oh, bener banget nih kayak yang kakak bilang tadi soal yang kalau malam-malam gitu. Kayak emang banyak-banyak banget pikiran, tapi emang nggak ada hasil aja kak. Semua tuh serba di pikiran aja gitu. Iya. Nah, Kak, sebenarnya overthinking sendiri tuh ada kayak signalnya nggak sih? Kan ya tadi balik lagi, kita tuh sehari-hari kegiatannya memang mengharuskan kita untuk berpikir. Dan lagi-lagi kita juga nggak bisa menghindari untuk nggak memikirkan banyak hal. Kayak ya misalnya aku kayak kakak nih, kakak kan ngerjain skrip. Nggak mungkin dong kakak cuma fokus sama satu skrip, tapi habis itu yang lain biarin aja gitu, kayak itu kan nggak mungkin. Otomatis emang kita tuh sehari-hari pun emang harus berpikir untuk banyak hal. Tapi ada nggak sih kak sinyal-sinyal bahwa ya ini lo berpikir nih, tapi yang lo lakuin ya bukan berpikir yang benar yang akan menghasilkan sebuah produk, tapi ini berpikir yang akan berakhir di overthinking dan akhirnya jadi cemas gitu. Simpelnya gini sih, kalau overthinking tuh, karena tadi overthinking kan tadi biasanya ada dua. Jadi ada yang satu bisa root akarnya itu karena cemas, atau dia menghasilkan cemas, atau bisa dua-duanya gitu. Jadi kayak pokoknya dasar emosinya tuh biasanya cemas. Jadi kalau aku suka bilang ke mentiku ada, kalau overthinking itu biasanya drive-nya, bensin utamanya itu adalah perasaan cemas. Kalau kita berpikir biasa itu bensinnya adalah logika gitu. Kita mau berpikir, kita emang menyediakan waktu. Tapi kalau gimana sih cara tahu kita overthinking atau kita berpikir biasa? Kalau overthinking itu biasanya ya jauh di depan gitu. Kayak kalau misalnya script, kalau misalnya mungkin konteksnya tadi, aku kenapa overthinking ya gitu. Karena A bukannya, karena B nggak ya, tapi kalau aku ntar overthinking, aku biasanya kayak gini gitu. Jadi kelihatan kalau ketika overthinking itu pertama biasanya jauh di depan. Yang kedua adalah ketika isinya asumsi semua gitu. Asumsinya itu kan kamu nggak tahu benar. Analogi yang paling aku suka pakai kalau aku sama mentiku adalah kalau ada macan gitu. Jadi gini, kenapa kalau ada macan? Karena mungkin cemas dan takut itu tuh mirip gitu loh. Iya kan sih? Iya nggak sih? Kayak kalau takut ya kita gemeteran, kalau cemas itu juga gemeteran. Mirip kan? Tapi landasan yang paling beda adalah kalau kita takut tuh bahayanya tuh nyata depan kita gitu. Tapi kalau cemas tuh bahayanya jauh di depan kita gitu. Jadi aku pakai analogi ada harimau. Gini, kenapa ada harimau? Kalau kamu takut, kalau ada harimau di depan muka kamu, langsung gitu bayangin, itu kamu takut gitu. Ketika kamu berani mikir kayak, ketika kamu melihat harimau ada di depan kamu, emosi yang muncul adalah takut gitu. Jadi itu langsung takut, teriak, kabur gitu misalnya. Tapi kalau cemas, yang terjadi adalah kalau kamu misalnya kayak dengar kabar ada harimau di dekat kompleks gitu. Harimau kabur dekat kompleks, itu cemas. Karena pikirannya adalah, kalau misalnya harimau masuk dalam kamar gimana, harimau masuk dalam rumah gimana, harimau menerkam ini gimana. Jauh gitu harimaunya aja masuk ke rumah kamu belum tentu gitu loh. Tapi kan kalau misalnya takut, harimau di depan nih, kamu nggak bisa mikir kalau diem kan dia emang di depan gitu. Ibaratnya. Jadi landasan kita, jadi ketika overthinking itu adalah tadi, ketika kita mengkhawatirkan harimau masuk ke rumah kita gimana, harimaunya menerkam keluarga kita gimana, harimaunya manjat pagar kita gimana, dan itu belum terjadi kayak gitu. Bisa aja harimaunya nggak ke rumah, bisa aja harimaunya kayak ada kabar terus langsung ditangkap, gitu juga bisa kan, gitu loh. Jadi salah satu sinyalnya adalah ini ya kak, kalau aku coba tadi
menyimpulkan gitu dari kakak bahwa kalau sinyalnya si overthinking ini yang kita pikirin tuh sesuatu yang adanya di depan, dan ya karena adanya di depan kita kan nggak tahu nih di depan gimana. Nah jadi itu adalah itu sinyalnya, jadi kayak akhirnya kita jadinya menerka-nerka gitu, kita berpikir tapi semuanya serba menerka-nerka. Benar. Benar, Nah Kak, semua. tapi gimana ya, kita tuh emang tadi balik lagi, kita tuh berpikir terus menerus kan Kak, tapi si overthinking ini tuh kenapa seneng banget muncul dan ngeganggu, padahal tuh kita tuh tahu gitu bahwa ketika kita overthinking, basically ketika kita mikir banyak-banyak lah, kita itu tuh menghambat kita gitu, karena kita jadinya nggak bisa fokus, dan kita juga jadinya bingung sendiri, pusing sendiri, rungsing sendiri. Tapi kayak kenapa dia tuh seneng banget untuk muncul terus menerus dan ngeganggu gitu. Oke. Mungkin kalau nih overthinking yang aku pakai itu mungkin contoh yang kayak mengkhawatirkan masa depan gitu kali ya. Aku kalau misalnya mikir, misalnya ada pikiran tapi itu termasuk overthinking, tapi bukan overthinking yang mengganggu gitu maksudnya. Kadang kan ada tuh overthinking yang nggak terlalu mengganggu, jadi kayak misalnya kayak ngelihat langit gitu, kenapa langit warna biru gitu loh. Itu mungkin termasuk overthinking karena itu mungkin hal yang sebenarnya nggak terlalu bisa dipikirkan tapi kita pikirkan, tapi kan nggak terlalu mengganggu, kecuali kalau misalnya emang ngeganggu jadi kayak obsesi itu baru mungkin beda cerita ya. Tapi coba aku lebih fokusin ke misalnya mengkhawatirkan masa depan, karena ini mungkin semua orang pasti pernah ngalamin gitu. Ketika kita kenapa sih kita mengkhawatirkan masa depan gitu, kenapa sih kita overthinking soal masa depan, ini kita bisa tarik ke masa lalu. Jadi masa lalu ini adalah bukan masa lalu kita, tapi kayak nenek moyang kita. Ketika nenek moyang kita emang hidup, itu kan mereka hidup di zaman-zaman yang emang bahaya gitu maksudnya. Yang ada harimau gitu, literally ada harimau, ada mamut atau apa, nah itu mereka memang beneran diprogram untuk punya rasa takut dan rasa cemas itu valid, karena itu membahayakan nyawa mereka gitu loh. Kayak ibaratnya kalau mereka mau pindah tempat gitu, mereka wajar aja mikirnya, gue kalau pindah ke sini dimakan atau enggak ya gitu. Gue kalau pindah ke sini ini sarang apa ya gitu. Karena itu mereka memang beneran life and death gitu loh, hidup dan mati situasinya. Nah, jadi itu kayak otomatis gitu. Jadi kayak itu kayak agak keprogram di tubuh kita, di kepala kita. Nah, tapi saya ini kebawa ke masa sekarang yang sebenarnya nggak semuanya life and death situation, nggak semuanya itu situasi hidup dan mati gitu. Kayak kalau ibaratnya gini, pernah nggak sih kayak kita mikir suatu hal yang jauh banget, kayak kalau aku biasanya relate ke pengalaman waktu aku SMA, aku pernah panik sampai nangis di mobil tuh gara-gara aku takut telat. Padahal sebenarnya kalau kita cek, takut telat kan nggak akan buat kamu mati gitu loh. Sebenarnya, tapi responnya muncul itu kayak bakal mati, dimarahin gitu loh. Nah itu yang sebenarnya perlu kita cek alasan kenapa itu kita ada di pikiran kita, karena kadang-kadang ada beberapa hal kita kayak keprogram buat kayak menjebak diri kita sendiri tuh di situasi seperti itu, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Kayak misalnya kalau saya mengkhawatirkan masa depan nih, kayak teman-teman yang baru lulus gitu mungkin kayak nanya, aku kalau nggak dapat kerja gimana ya? Aku kalau misalnya ngelamar ini nggak diterima gimana? Aku kalau ini gimana? Biasanya tuh root endingnya adalah aku akan menjadi orang yang gagal, aku akan menjadi orang yang kayak gini. Padahal kan nggak semuanya mengarah ke situ gitu. Itu kayak di set sebagai kayak life and death, padahal nggak kayak gitu gitu loh kalau misalnya kita cek lagi. Kalau gagal, ya mungkin bisa dicek lagi gitu loh misalnya. Jadi terlalu kayak ada jalan yang lurus langsung ke kesimpulan. Tapi kesimpulan itu jauh banget gitu, bahkan sebenarnya kadang-kadang ngawur gitu. Kayak tadi, aku kalau misalnya nggak dapet kerja gitu, nanti aku nggak punya duit, nanti aku nggak bisa makan, aku mati gitu loh. Itu kan kayak terlalu jalan tol gitu, highway banget, padahal kan nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi yang terjadi itu biasa tadi, yang pertama adalah karena satu, emang udah dari nenek moyang kita tuh emang ada programnya gitu ibaratnya. Tapi programnya itu tuh valid dalam hal ini adalah karena mereka emang wajib mengkhawatirkan keselamatan mereka gitu. Tapi kalau di kita saat ini di zaman yang udah modern, zaman yang kita mungkin alhamdulillah nggak terlalu sering terjebak di life and death situation gitu. Nah itu kan beda lagi gitu loh. Ya tapi ini life and death situation lalu dalam memikirkan masa depan gitu. Masa depan misalnya nggak semuanya ketika kita gagal tuh akan lead to death gitu loh jatuhnya. Oke. Jadi kayak sebenarnya kalau pertanyaan tadi aku nanya kenapa bisa muncul terus dan mengganggu kita, sebenarnya ini bukan mengganggu, nggak bisa dianggap mengganggu, karena pada zaman dulu nenek moyang kita memang butuh ini nih untuk survive. Tapi di masa sekarang ternyata ini tuh nggak sepenuhnya
bener gitu loh untuk terus ada di mode bahwa kita live and dead terus tuh nggak benar. Kayak mungkin gini kali ya Kak, Iya. kalau ini gambaran gampangnya kayak waktu kita kecil tuh kita sering mempertanyakan kayak kenapa kayak tadi langit tuh kenapa biru gitu, kita suka nanya awan putih kayak lagu dong. Awan putih gitu. Terus kayak balon kenapa kayak apa sih kayak bisa ditarik-tarik gitu, terus abis itu kenapa ban mobil bulat. Mungkin kita sering menanyakan banyak hal ketika kecil, which means kita memang udah biasa untuk menanyakan banyak hal. Tapi ketika kita besar ada kita tuh perlu sadar bahwa kita tuh emang nggak perlu nanyain segala hal nggak sih Kak? Soalnya kalau kita nanyain segala hal dan serba mau tahu Iya. secara detail segala hal, kita yang capek sendiri, kayak kepo untuk segala hal yang nggak perlu dikepoin tuh Benar. efeknya jadinya capek sendiri. Ya itu tadi overthinking, terus nanti cemas deh. Capek sendiri, Aduh ya. kan gak enak banget tuh. Heeh. Tadi kan kakak cerita tuh Kak soal Benar-benar. pengalaman kakak waktu SMA yang hampir terlambat kan Kak. Nah itu tuh akhirnya gimana tuh? Apakah kakak menemukan solusinya gitu? Atau kakak jadi sadar bahwa overthinking ini nggak baik, gue harus ngelakuin sesuatu? Atau akhirnya malah kakak mendapatkan efek negatif dari si overthinking ini? Itu salah satu kasus ekstrim di aku gitu sih. Kayak aku orang yang overthinking, tapi yang waktu SMA itu beneran kayak pengalaman terekstrim, karena itu aku beneran sampai panic attack gitu loh, yang sampai sesak nafas, sampai nangis sesenggukan. Itu kan kalau misalnya itu bahaya juga kan sebenarnya, karena ya bisa sesak nafas itu kayak bisa lari ke rumah sakit. Cuman dari situ itu aku nangisnya tuh gara-gara takut telat aja, tapi pas sampai di tempat les itu, bahkan bukan sekolah, bahkan tempat les ya, aku tanya gitu kayak apa namanya, Pak saya telat ikut tes kayak gini-gini. Bapaknya santai kayak, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, oh ya udah santai nggak apa-apa gitu, ya udah itu nanti tes lagi kayak gitu loh. Respon pertamaku kayak hah gitu, dan situ tuh sadar kalau misalnya apakah aku beneran kok aku bisa khawatirin sampai panik gitu loh. Di situ tuh kayak nanya gitu, kok aku bisa khawatirin sampai panik ya gitu. Kayak di tes kayak, oh itu sempat ngobrol juga kayak apa karena takut telat, tapi takut telat itu apa sih hukuman yang aku takutin gitu. Takut telat ya kalau di tempat les yang santai juga paling dinasehatin doang gitu, nggak akan dikeluarin, nggak akan di DO gitu loh. Nggak akan tiba-tiba gagal masuk PTN, nggak gitu kan gitu loh. Dari situ tuh baru kayak, oh kayaknya ini suatu hal yang perlu diperbaiki gitu loh, langsung mikir sampai kesimpulan itu, kayak ini suatu hal yang salah deh gitu. Ini kayak ada something wrong deh gitu. Terus pas masuk kuliah baru berani belajar, oh aku cemas kemarin ternyata gitu. Mas itu akhirnya lead ke overthinking itu. Dan akhirnya dari situ tuh karena aku sadar kalau aku orangnya emang cemas, aku sama orang yang overthinking, dan aku secara gamblang emang bilang ke beberapa teman dekat sama orang-orang yang bakal kerja sama aku, kayak aku tuh orangnya agak panikan gitu. Aku tuh orangnya emang agak-agak gampang cemas gitu, dan ketika mereka tahu tuh mereka berusaha compensate itu dalam hal ini adalah berusaha untuk oh si Andin Din tenang gitu, jangan mikir sampai situ dulu gitu. Dan dari situ tuh aku juga belajar kayak oke, jangan mikir sampai situ dulu gitu, yaudah pikir aja pelan-pelan gitu. Kayak kalau misalnya yang balikin ke skrip tadi deh, kalau misalnya aku overthink, misalnya gimana kalau skripnya? Oh misalnya gini, skripnya nggak memenuhi skripnya mepet deadline gitu. Misalnya baru, karena itu pernah kejadian juga kemarin. Jadi waktu itu skripnya baru jadi skripnya tuh baru dikasih ke orang, itu tuh H-1 sebelum dia naik. Itu tuh panik banget bahwa hectic ya Kak itu, di gitu belakang layar. Entah H-1 atau kayak H-1 setengah hari gitu, 1,5 hari gitu, pokoknya itu mepet banget lah gitu. Udah 1,5 hari itu tuh langsung berarti kayak ini kalau nggak ini gimana, ini kalau misalnya nggak sampai gimana, ini ntar kayak ini gimana, ini kan yang penting udah kayak gitu pikiran. Cuman abis itu langsung inget, bentar, kayak aku kadang-kadang tuh berusaha kayak tepuk kayak dua gitu, tepuk, ayo fokus gitu loh. Jadi kayak buat bawa fokus kayak ayo fokus dulu, atau nggak kalau nggak tepuk tangan, tepuk ini aku ngecengkram sesuatu, jadi aku kadang-kadang ngecengkram meja gitu. Gunanya apa? Kayak sadar kalau aku lagi di masa ini gitu loh. Jadi aku nggak terlalu mikirin kayak yang ke depan kayak gimana, ini apa, nggak naik gimana gitu. Oke, apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Oke, jadinya adalah ketika aku assign, aku langsung bilang, aku kejar orangnya, adalah aku bilang, kita buat berdua gitu, ayo kita buat ini berdua, tapi tetap nama kamu yang catut gitu misalnya. Oke gitu, yaudah beneran buatnya berdua, selesai itu dalam waktu sekitar 3 jam gitu. Selesai aku cek, aku oper ke divisi sebelah,
tolong ini diproses segera gitu karena ini yang paling penting gitu. Jadi alhamdulillah aman gitu loh. Tapi jadi ternyata yang kadang-kadang tuh kalau dari situ aku belajar kayak oke, overthinking itu emang kadang-kadang kita pikir terlalu jauh di masa depan. Padahal ada hal yang bisa kita lakukan sekarang untuk mencegah masa depan itu terjadi gitu loh. Kita kalau misalnya videonya nggak naik gimana gitu. Kalau misalnya ini gagal nyampe data gimana? Tapi kan ada hal yang bisa aku lakukan gitu. Kita akhirnya yaudah kita buat berdua. Yaudah ini aku assign, aku alert semua orang gitu. Ini wajib, ini hati-hati. Ini deadline-nya dekat sekali gitu. Nah setelah itu terbukti ya walaupun sangat tidak ideal gitu, tapi berhasil gitu loh. Nah itu yang mungkin cara aku akhirnya buat mencoba ini, kan pun aku juga sekarang masih berproses juga gitu loh. Jadi yang tadi aku kadang-kadang kayak ayo alihin fokus dari masa depan balik ke sini yuk, biasanya tepuk tangan kayak plak fokus, atau enggak ya ngencengkram meja atau misalnya ngencengkram kursi sambil tarik nafas pelan-pelan gitu, karena itu kayak ngebawa akhirnya semuanya balik lagi ke sini gitu, balik lagi ke diriku. Jadi kayak aku nggak kayak apa ya, kadang-kadang tuh kalau overthinking tuh merasa kayak nyawa keluar aja keluar dan mengeksplor masa depan yang ada gitu, padahal kan nggak kayak gitu, kita fokus ke sekarang gitu. Oke, teman-teman sadar gak sih dari cerita Kak Andin tuh, aku awalnya mikir kayak, wah gak akan sejauh itu loh Kak, gak akan se parah itu pengalamannya. Tapi ternyata dari sini tuh aku malah jadi mau bilang bahwa ternyata overthinking tuh bisa jadi suatu masalah yang serius banget, seserius itu. Maksudnya tadi sampai panic attack dan bisa sampai sesak nafas, itu udah kayak kita bisa sampai, Kak Andin bisa sampai masuk rumah sakit teman-teman, itu udah kayak wah ini serius banget ini masalah. Jadi kayak nggak hampir masuk sakit, tapi kayak itu di mobil sesampainya dia itu kayak udah berani kayak apa namanya ditawarin kayak kamu nggak mau ke rumah sakit aja gitu, kayak enggak ada tenang. Maksudnya kayak udah sampai segitunya kan Kak, kayak ini tuh suatu kondisi yang sering kali kita ngelihatnya sebelah mata gitu kan, kayak oh iya aku cuma overthinking doang, tapi resikonya ternyata besar ketika ini menjadi suatu masalah yang serius. Dan tadi aku juga ada satu bagian yang menarik, kayak Kak Andin bilang bahwa Kak Andin tuh tepuk tangan untuk sadar bahwa balik lagi ke masa sekarang gitu, yang tadi ya lagi melanglang buana ke masa depan. Kayak mungkin ini kali ya, kita tuh sering kali overthinking ya karena mikirnya terlalu ke depan atau mikir sesuatu yang terjadi di belakang dan itu tidak menyenangkan gitu kan, kayak kita harus melakukan yang tidak menyenangkan itu, jadi kita kepikiran lagi. Jadi basically sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita overthinking adalah kita kayak Kak Andin misalnya 2 tepukan itu untuk kembali ke masa sekarang gitu nggak sih Kak? Jadi kayak kita tuh harus sadar bahwa kita tuh hidup di masa sekarang, kita tuh nggak bisa, kita tuh jangan main jauh-jauh, jangan mundur-mundur, soalnya yang di depan mata aja belum tentu kita sanggup untuk menghadapin dengan baik. Jadi kayak yuk fokus sama apa yang ada di depan mata. Benar. Ini kayak bisa dibilang kita tuh kalau mau salah satu nih solusi ya teman-teman, akhirnya aku bisa bilang bahwa salah satu solusi overthinking itu adalah si mindfulness sih Kak. Iya, mindfulness tuh berarti kayak kembali, jadi kayak beran fokus ke diri sendiri gitu loh, fokus ke hal saat ini, hal yang terjadi saat ini gitu sebenarnya. Dan caranya macam-macam sih, kayak aku kadang-kadang kalau tepuk itu tuh bukan mindfulness, tapi kayak lebih karena buat ngajak aku balik gitu sih. Kayak ayo balik gitu. Tapi kalau misalnya mindfulness yang kadang-kadang aku lakukan adalah tadi megang meja ini karena aku berusaha untuk beneran ngerasain gitu. Jadi kayak merasakan aku beneran di sini. Jadi kayak meja itu tuh sebutannya apa ya, kayak apa tuh? Penopang gitu. Penopang semasa ini gitu. Ini kayak aku rasain mejanya keras kayak, atau enggak megang kursi gitu. Oke, kursinya ini dari kursinya empuk gitu, atau enggak kadang-kadang ada juga yang kakinya nyentuh tanah terus kayak oh ini tanah ubin sedingin ini gitu. Jadi itu membuat kalian merasakan tubuh kalian, jadi itu nggak kayak keluar kayak nyawa keluar gitu loh, tapi kayak balikin lagi gitu. Kayak kalau bahasa ini tuh kayak outer experience gitu mungkin, tapi kayak jadi kita tarik lagi ke diri sekarang gitu. Nah beda-beda, tapi emang satu caranya adalah beneran untuk berfokus ke masa sekarang gitu. Masa ini, saat ini yang terjadi, bukan masa depan atau masa lalu gitu. Masa lalu udah lewat, kita nggak punya mesin waktu untuk memutarnya dan kembali gitu. Ya udah, kalau emang kayak tadi kayak aku kan sebenarnya kayak dulu tuh sempat malu untuk bilang kayak aku pernah panic attack gara-gara takut telat, tapi kan sekarang ya udah aku akuin aja kayak ya itu emang sebuah pengalaman gitu, dan aku belajar dari situ gitu.
belajar ya, ternyata itu jadi pembelajaran buat aku untuk sadar kalau aku ternyata overthinking yang cukup parah ya gitu. Bisa cemasnya segitu ya gitu, tapi dari situ pun aku juga belajar gimana caranya untuk meminimalisirnya nih, karena aku pernah ngerasain, karena aku juga pernah by that point tuh parah banget, jadi kayak itu membantu aku untuk berempati juga nih sama menti-menti aku, sama teman-teman aku juga yang ngerasain kayak aku pernah ngerasain gitu. Ini mungkin aku mau sharing aja sih. Kalau tadi Kak Andin ternyata cara kan kayak tadi kita mindfulness ya Kak Andin adalah megang meja gitu ya. Kalau aku ini Kak, megang tangan aku sendiri gitu loh Kak. Megang tangan dan kayak megang bahu. Jadi kayak ini mungkin kalau ada teman-teman yang nonton drakor pernah nonton It's Okay Not to Be Okay, tapi yang kayak butterfly hug, aku tuh nggak tahu itu namanya butterfly hug. Aku tahu itu karena aku pernah ikut yoga dan aku cerita gitu sama guru yoga aku bahwa ada nggak sih kalau lagi panik nih gimana sih biar gak panik gitu. Kadang tuh soalnya gini, paniknya tuh nggak lucu gitu loh Kak. Kayak di kereta aku mau berangkat ke kampus panik, kayak kan nggak lucu ya paniknya, biasanya bingung apa nih yang harus dilakuin ketika panik. Sederhana deh, gerakan sederhana deh yang nggak perlu ruang yang luas, tapi aku bisa lakuin saat itu juga. Dan aku tuh diajarin yang megang bahu sendiri kayak meluk diri sendiri. Ternyata itu ada di psikologi dan itu disebutnya butterfly hug, dan itu sekarang cukup jadi dikenal banyak orang semenjak drakor It's Okay Not to Be Okay itu kan. Nah, kalau aku sih kayak gitu teman-teman. Tapi memang benar sih, maksudnya ya itu penting untuk sadar bahwa kalian tuh hidup di masa sekarang. Benar kata Kak Andin, gak ada mesin waktu buat ke masa lalu. Kak Andin bahkan sekarang bisa menceritakan pengalaman panic attack-nya yang tadinya Kak Andin ngerasa malu, karena ya udah itu udah di masa lalu. Maksudnya di-accept aja itu pernah terjadi. Dan kita juga gak bisa jauh-jauh ke masa depan ya, kita juga gak punya mesin ke sana. Iya, kita nggak kayak Dr. Strange yang bisa memprediksi gitu kan. Jalanin Kita aja. jalanin aja gitu kan. Terus Kak, selain mindfulness tadi, terus mungkin latihan bernafas juga bisa tuh teman-teman, kayak yang Kak Andi lakukan, atau tadi yang tepuk 2 kali untuk manggil diri kita sendiri kayak balik gitu. Fokus, ada lagi nggak sih Kak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakuin untuk si overthinking ini? Aku tadi mungkin mau nambahin yang poin yang nafas sih, sebenarnya gini. Okay. Ada yang pernah ngasih tahu ke aku kalau misalnya ketika kita overthinking atau cemas tuh pernah oksigen yang masuk otak kita tuh terhambat gitu loh. Jadi dikit. Jadi makanya jadi bisa panik, bisa cemas, bisa kayak sesak nafas gitu-gitu. Jadi nafas itu ngebantu untuk kayak memperlancar lagi kayak oksigen masuk lagi yuk gitu loh. Kayak itu. Jadi kayak kalau misalnya ada temanku yang panik atau apa, aku beneran respon pertama adalah coba atur nafasnya dulu gitu, karena buat menenangkan diri juga gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tuh adalah kadang-kadang overthinking kan gini tadi. Overthinking adalah pertama kita nggak tahu nih kita mikirin apa gitu. Ya nggak sih kayak tadi. Kita nggak tahu kita mikirin apa, kita kayak asumsi semua nggak jelas gitu kan. Kayak ada banyak benang, tapi kita nggak tahu benangnya tuh kemana gitu. Ya udah semrawut aja gitu loh istilahnya. Nah, yang dilakukan adalah keluarin benangnya, keluarin aja gitu, keluarin macam-macam. Jadi kalau aku juga kadang-kadang kalau mentoring tuh suka ngasih ke mentiku namanya thinking journal. Itu worksheet yang bisa kamu peroleh di mentoring 1% itu adalah jadi kita nulis di kertas selama beberapa menit gitu, semua pikiran yang ada di kepala kita keluarin. Tulis aja dulu. Tulis pakai pensil juga, karena pakai pensil tuh kelihatan juga kamu lagi cemasnya gimana, kamu lagi udah agak tenangnya gimana gitu. Dikeluarin aja dulu semuanya. Walaupun kayak kamu bilang, tapi pikiranku banyak, enggak, coba keluarin dulu. Percaya sama aku pasti enggak sebanyak itu sebenarnya. Karena itu kita cuman, jadi tadi kalau di overthinking itu kadang kita muter-muter doang gitu. Tapi ketika kita keluarkan, kita berani kayak maksa, apa sih yang ada di pikiranku gitu? Apa sih yang di pikiran gue saat ini? Coba tulis aja, kayak waktu itu aku pernah juga panik gara-gara skripsi gitu. Itu sampai meltdown di kafe, itu lucu banget. Kayak sampai hampir nangis di kafe, tapi kayak keluarin kertas gitu, keluarin terus aku panik apa sih gitu. Udah aku tulis, kayak ternyata paniknya cuma satu. Aku baru dapat butuh sekitar 150 partisipan. Udah itu aja sebenarnya. Dan setelah dicek lagi, lah cuy lo ngapanikin ini gitu loh. Kayak itu kan bukan suatu hal yang gede banget gitu loh jadinya. Nah, ini yang unik ketika kita mengeluarkannya gitu loh. Kita berani ngasih lihat ke otak kita, kalau ditulis gitu ya, kita berani ngasih lihat ke otak kita, ini loh yang sedang kamu pikirin gitu. Ini jelas nih, lihat deh gitu loh. Ini lihat kata per katanya gitu. Nah, dari situ tuh kita kayak ngasih ke otak kita kayak, ini sebenarnya penting gitu, nggak apa-apa ini kita pikirin, tapi ini nggak penting yang berikutnya gitu. Jadi dari situ kita bisa milah mana yang penting, mana yang nggak penting gitu loh.
Atau enggak mana yang benar urgent yang perlu banget ada di kepala kita, mana yang enggak gitu. Mana yang kayak emang hanya memperparah aja gitu. Nah, jadi dikeluarin. Sekecil apapun pikirannya. Jadi itu salah satu bentuk terapi yang aku pernah dikasih sama psikolog kayak gitu, dan ternyata tuh ngebantu banget karena aku jadi bisa milah-milah akhirnya. Jadi akhirnya aku kayak sekarang kayak bisa ngembangin rem kalau misalnya aku lagi overthinking gitu, kayak stopan, jadi gitu. Stopan. Karena aku udah bisa milah kayak, oh ini pikiran yang benar aku harus panik gitu. Ini yang benar harus aku pikirin. Ini pikiran yang enggak, ini lanjutannya hanya memperparah kondisinya gitu. Nah, ketika kita tulis, kita sudah belajar untuk memilah-milahnya, biar lama-lama kita bisa otomatis gitu. Jadi itu bisa kayak ditulis. Sebenarnya kayak dikeluarin untuk sambil ngobrol ke orang bisa, cuman menurutku lebih enak kalau ditulis sih gitu. Cuman kalau teman-teman ada yang lebih nggak suka nulis, lebih suka kayak untuk ngobrol ke orang, kayak teriakin gitu, itu nggak apa-apa juga. Karena kalau kita keluarin seenggaknya, kita lagi ngasih tahu ke indera kita yang lain gitu. Kayak kalau ketulis kita ngasih ke mata, kalau misalnya kita ngomong kita kasih ke telinga gitu, lihat nih yang gue pikirin gitu. Jadi kita memprosesnya lebih gampang gitu. Karena udah jelas kayak, oh ternyata kamu mikirin ini ya, kamu ternyata mikirin ini ya gitu. Tapi tadi kayak kadang-kadang makanya keluar gitu, kayaknya tadi lebih banyak deh. Enggak, sebenarnya itu aja. Tapi itu muter, jadi kayak bikin semrawut gitu. Jadi salah satu solusinya kenapa kayak tadi kakak nyaraninnya menulis atau ngomong sama orang, karena apa yang ada di pikiran kita tuh kayak nggak ada bentuknya. Kita juga nggak tahu nih di dalam bentuknya kayak apa. Jadi pas ternyata dikeluarin, ternyata bentuknya cuma kotak, satu doang kotak. Tapi kayak pada saat di dalam kepala, kita tuh kayak nebak-nebak, saking nebak-nebak dulu, jadi akhirnya ya tadi Kak semrawut kan, Kak pusing sendiri. Jadi ternyata, tapi ini menarik sih Kak, soal yang menulis ini. Aku belum pernah nyoba sih, tapi akan aku coba. Kali aja dari 10 akhirnya aku nemuin sebenarnya cuma 1 masalahnya. Cuma kesannya 10 aja. Sebenarnya tipsnya adalah kayak beneran nulis tanpa poin-poin gitu. Jadi itu kayak disuruhnya nulis bebas gitu. Apa aja yang dipikirin. Jadi kadang-kadang tuh aku pernah nyoba tuh beneran bikin kayak, aduh ini kenapa aku beneran nulis kayak kenapa aku cemas ya, kenapa aku kayak gini ya, ada laler, kenapa aku cemas gitu. Kayak gitu-gitu. Dan akhirnya pas aku baca tuh beneran kayak tadi, endingnya adalah ternyata cuma panik 1 itu doang. Dan itu ternyata bisa dicek, bisa kita cross check, bisa kita obrolin gitu. Kayak tadi ternyata nggak se-life and death situation itu gitu. Ternyata memang gimana ya, kita tuh manusia tuh suka banget berpikir panjang dan keras, seolah-olah itu pasti mendapatkan jawaban, tapi ternyata enggak guys, enggak gitu sebenarnya. Kita justru perlu mengeluarkan yang dipikirin, bukannya dipikirin makin lama dan makin keras, karena bukan itu solusinya ternyata ya. Aduh. Nah, ada nggak sih kondisi buruk yang parah kalau misalnya overthinking ini tidak segera diatasi gitu? Kalau kita cuek sama si overthinking ini. Ya tadi sih kayak kalau kayak contoh parahnya aku tadi kayak sampai panic attack gitu, yang bisa sampai butuh penanganan medis gitu misalnya. Nah, ada juga yang bisa itu nyambung ke gangguan kesehatan mental lain, kayak bisa muncul anxiety disorder karena cemas terus gitu. Ada juga beberapa hal yang lain setahu aku tuh kayak akhirnya bisa merambah ke banyak hal gitu. Bisa ganggu performa juga kalau kerja atau kalau misalnya masih belajar atau masih sekolah. Akademisnya bisa berpengaruh, sosialnya juga bisa ngaruh. Kayak, aduh takut ngomong sama si ini gitu, tapi akhirnya nggak ngomong sama sekali, kan itu juga bahaya. Jadi emang kayak bisa merambah ke banyak hal, dan makanya aku sebenarnya encourage orang-orang gitu, kayak menti-menti aku kalau itu adalah paling pertama dasar untuk bisa heal dari overthinking adalah kamu paham dulu kamu lagi overthinking gitu. Tahu aja dulu, paham aja dulu. Makanya kalau misalnya ada menti yang datang aku kayak aku ngalamin overthinking, oke, dia udah one step ahead gitu. Karena dia tahu kalau itu bermasalah bagi dia. Ketika udah tahu bermasalah, jadi dia gampang prosesnya, kayak dia akhirnya tahu, aku kasih penjelasan pemahaman kayak gimana, aku kasih tahu alternatif hal-hal yang bisa dilakukan, itu dia bisa keluar kayak jadi tahu gitu loh. Dibandingkan kayak dipikirin doang, akhirnya nggak dibawa kemana-mana gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti kalau misalnya kita ngerasa overthinking dan pada akhirnya overthinking ini ngeganggu, kita bisa cerita sama orang lain. Atau mungkin cerita sama mentor 1% dan dapat workshopnya dari mentor 1%. Atau kalian mau cerita sama Kak Andin karena denger Kak Andin asik banget nih, diajak ngobrol, bisa nih teman-teman.
Jadi intinya tuh jangan dibiarin ada di dalam kepala deh. Karena ya itu tadi, kita suka berpikir keras dan berpikir panjang, tapi itu bukan solusinya, bukan itu caranya. Kalian. Terus abis itu kalian juga harus sadar bahwa overthinking ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya, bisa ngelit ke panic attack, ke anxiety, yang nantinya akan jadinya mengganggu kehidupan kalian sehari-hari. Dan tapi kalau misalnya udah ada di situasi di mana itu mengganggu, baiknya gimana sih Kak? Apakah ya udah pasrah aja, apa gimana nih? Kalau misalnya udah mengganggu, oke, kalau overthinking emang udah mengganggu, sebenarnya aku memang rekomendasi banget kalau misalnya emang udah, jadi kalau mengganggunya masih keseharian gitu, mengganggunya itu kayak kalian tahu kalau ini mengganggu dan kalian mau coba untuk gimana cara mengatasinya, gimana cara untuk aku memahaminya lebih lanjut, bisa ke mentoring 1%. Gitu. Jadi kalau di mentoring tadi kayak bisa ngobrol sama aku tapi lebih one on one, jadi nggak kayak podcast gini tapi lebih ke emang ngobrol personal. Bisa nanti dikasih penjelasan lagi lebih dalam overthinking kayak gimana sih yang kamu alami gitu, atau enggak gimana kira-kira kamu mengatasi tapi dengan cara kamu pribadi gitu loh. Jadi dari mentor juga akan mendukungnya nih, berusaha untuk mendukung hal tersebut. Tapi kalau emang udah beneran sampai parah kayak kamu udah sampai panic attack berkali-kali, kamu emang ternyata emang udah punya kondisi sebelumnya gitu, itu bisa coba juga untuk bisa ke psikolog 1% gitu. Tapi aku mencoba untuk kalau rekomendasi overthinking adalah ke mentor aja dulu gitu sih. Oh iya, satu lagi sih teman-teman, sebenarnya kalau kalian ngerasa pengen belajar lebih jauh lagi gitu tentang overthinking, kalian juga bisa ikut di kelas online kita nih, ada yang ngebahas soal overthinking. Judulnya Bye-Bye Overthinking. Jadi kayak emang nih overthinking harus kita bye-bye, karena walaupun berpikir itu menyenangkan mungkin, tapi berpikir banyak-banyak dan tanpa tujuan tuh gak baik untuk kita. Gitu. Oke deh Kak Andin, aku mau Kak Andin ngasih dong kesimpulan dari hari ini untuk teman-teman perseners. Oke. Kesimpulannya adalah yang paling dasar adalah overthinking itu ternyata bisa cukup mengganggu kita gitu loh. Jadi nggak ada salahnya nih mulai belajar untuk gimana caranya biar kita menguranginya. Aku nggak suka bilang menghilangkan. Kayak itu bahasa yang terlalu jauh gitu. Kayak kita pelan-pelan aja menguranginya gitu. Karena kalau mengurangi itu menurutku suatu hal yang bisa di-achieve pelan-pelan daripada kayak langsung menghilangkan. Kan nggak kayak gitu ya. Benar. Jadi kita belajar untuk menguranginya kayak tadi yang udah dikasih tahu. Kayak pahamin aja dulu. Kalau kamu memang punya overthinking gitu, kamu memang punya cenderung overthinking, nggak apa-apa. Orang itu tuh suatu hal yang wajar. Kayak tadi itu udah keprogram dari kita nenek moyang. Tapi sekarang kan masalahnya kita nggak kayak zaman nenek moyang, jadi perlu kita untuk regulasi, kita perlu untuk coba kurang-kurangi. Kayak tadi dengan coba pahami dulu sebenarnya kayak overthinking itu apa sih? Kayak atau enggak kayak misalnya pahamin juga kayak overthinking yang terjadi di kepala aku tuh kayak gimana. Dan coba cari cara yang kayak tadi yang udah aku ceritain, Ali kayak tadi udah ceritain juga, cara-cara yang efektif buat aku tuh kayak gimana gitu. Bisa tadi melalui kamu coba achieve gitu dengan mendengarkan podcast ini, atau enggak tadi ikut dengan mentoring gitu sih. Oke, aku mau menutup podcast ini dengan satu quotes kayak don't get keren ya. Keren loh. Don't get too deep. It leads to overthinking, and overthinking leads to problem that doesn't even exist in the first place. Jadi itu reminder buat kalian ya, perseners. Oke, Kandin, terima kasih untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol di podcast ini. Aku Alika. Aku Andin. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.